tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka satu proses pembuktian yang benar, objektif juga harus dilakukan. Dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, yang terlibat di dalam muktamar yang akan datang dan kemudian berupaya untuk menghentikan atau menyingkirkan saya dengan sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh memakai istilah yang lebih tandas, dengan manipulasi posisi Suriah dalam hal ini Rais Am untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum. Tadi malam, mulai sore sampai malam dilakukan pertemuan Suriah dan di situ dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya, dan kemudian dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan klarifikasi terbuka. Sehingga seperti saya katakan tadi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Suriah, dalam hal ini Rais Am. Nah, saya melihat ini bukan hanya soal jabatan saya sebagai ketua umum, ya. Karena sebetulnya saya juga tidak keberatan apabila saya sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum, termasuk di forum-forum Kombes, di dalam kegiatan-kegiatan resmi organisasi, bahwa saya persilahkan siapa saja yang ingin maju sebagai calon ketua umum, dan saya persilahkan kepada baik PWNU maupun PCNU untuk menimang-nimang calon atau kandidat yang diinginkan yang lebih baik dari saya. Tentu itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ya. Tapi masalahnya dalam krisis yang terjadi saat ini terkait dengan PBNU, ada beberapa hal yang sangat berbahaya sebagai presiden bagi keutuhan organisasi secara keseluruhan. Yang pertama adalah soal mekanisme dan prosedur, bahwa upaya yang dilakukan untuk secara sepihak oleh Suriah dalam hal ini Rais Am memberhentikan saya tidak dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang benar, yang objektif dan adil, karena sangat sepihak. Dan kedua, substansi dari narasi-narasi yang digunakan untuk menjustifikasi kehendak itu, ini juga bukan narasi-narasi yang valid. Saya bisa katakan bahwa seluruhnya merupakan narasi-narasi yang cenderung bersifat fitnah sebetulnya. Tetapi saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Padahal di dalam ADRT dan peraturan perkumpulan yang telah kita sepakati dan kita sahkan,
seseorang bisa diberhentikan secara tidak hormat. Diberhentikan secara tidak hormat. Kalau berhenti secara hormat itu kalau mengundurkan diri dan lain-lain. Tapi diberhentikan secara tidak hormat itu hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu misalnya tindakan mencemarkan nama baik organisasi, melakukan tindak pidana, kemudian merugikan organisasi secara material, kemudian melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi. Misalnya tindakan-tindakan ini yang bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan. Nah, tentu saja bahwa agar alasan-alasan itu sah, maka harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka satu proses pembuktian yang benar, objektif juga harus dilakukan. Dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, yang